Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Agustiani. Saya dari D3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma kepala atau cedera kepala yang biasa kita sebut head injury. Jadi, trauma kepala merupakan kondisi di mana struktur kepala mengalami benturan dari luar dan berpotensi menimbulkan gangguan pada fungsi otak. Biasanya pada kondisi trauma kepala ini, dia mengalami luka ringan, memar di kulit kepala, terdapat bengkak, perdarahan, dislokasi, patah tulang tengkorak, dan gagal otak. Juga tergantung dari mekanisme benturan dan parahnya cedera yang dialami pasien tersebut. Pemeriksaan laboratorium di sini ada leukosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, trombosit. Lalu ada basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit, dan HBsAg. Di sini di bawah nilai yang tidak normal itu terdapat leukosit 21,33, eosinofil 0,7, neutrofil 86,1, dan limfositnya 9,2. Lalu kita masuk ke identitas pasien. Nama Nyonya M, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat dari Tambak, Banyumas, statusnya sudah menikah, agama Islam, tanggal masuk rumah sakit 11 Juli 2019. Dan penanggung jawabnya Tuan B, umur 57 tahun, alamat Tambak, Banyumas, pekerjaan buruh dan hubungan dengan klien suami. Riwayat kesehatan, keluhan utama pasien mengeluh nyeri kepala. Riwayat penyakit sekarang, pasien Nyonya M berumur 50 tahun dibawa keluarganya ke IGD PKU Muhammadiyah atas rujukan klinik di daerah Tambak, Banyumas pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 7.30. Dalam keadaan sadar dengan pasien mengeluh nyeri kepala, nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk, nyeri dirasakan bertambah ketika bangun dari tempat tidur, nyeri dirasakan menyebar ke seluruh kepala hingga tengkuk menjadi berat, skala nyeri 7, nyeri dirasakan terus-menerus. Wajah pasien tampak menahan nyeri, pasien juga tampak lemas. GCS E3 M6 V5. Pasien menggunakan sepeda motor berboncengan dengan anaknya, kemudian ditabrak oleh mobil. Pasien jatuh dan kepala membentur aspal. Terdapat luka robek pada dahi sebelah kiri dan kaki mengalami patah dan kaki kiri mengalami patah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan meliputi pemasangan IV line dengan cairan elektrolit RL 500 ml 20 TPM, pengambilan sampel darah lengkap, pembersihan luka, penjahitan luka, pemberian obat ATS 1 ml atau 1500 IU, keterolog 1 kali 20 mg, ranitidin 1 kali 50 mg, sitikolin 1 kali 200 mg, ceftriaxone 1 kali 1000 mg, dan tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 105 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36 kali 6 derajat Celcius. Pasien kemudian dipindahkan ke ruang IGD, ke ruang perawatan yaitu Bangsal Barokah. Lalu riwayat penyakit dahulu, klien mengatakan sebelumnya belum pernah dirawat di RS dan baru pertama kali dirawat di rumah sakit. Riwayat penyakit keluarga, klien mengatakan dalam keluarganya tidak ada yang memiliki penyakit keturunan seperti hipertensi, diabetes, jantung, asma, hepatitis, atau TBC, dan lain sebagainya. Di sini ada pengkajian primer ABCDE. Yang pertama airway clear, breathing clear, circulation. Yang pertama irama nadi teraba cepat, yaitu irama nadi teraba cepat 105 kali per menit, akral hangat, CRT lebih dari 3 detik pada kaki sebelah kiri. Lalu terdapat perdarahan pada bagian frontal atau dahi dan kaki sebelah kiri, turgor kulit normal, tekanan darah 130/90 mmHg. Lalu disability terdapat kesadarannya kompos mentis, GCS-nya 14, E5, M6, V5. Skala nyeri 7, yang terakhir exposure. Tidak ada tumor, luka pada ekstremitas bawah sebelah kiri, sakit atau nyeri tekan terdapat di dahi, terdapat luka terbuka pada dahi dan sedikit mengalami perdarahan. Lalu di sini ada pemeriksaan ronsen, fraktur suspek ankle. Ronsennya tampak gambaran massa hematom wajah dan temporal SN, lalu tak tampak diskontinuitas pada os scarnum, tulang wajah dan basis krani. Lalu sulcus dan gyrus DBN. Selanjutnya pons dan cerebellum, pons dan cerebellum,
DBN, tak tampak kalsifikasi ganglion basalis DX atau SN, ventricle lateralis cornu posterior DX, anterior DX atau SN, posterior SN, 3 dan 4 DBN. Tak tampak gambaran cavum septum pellucidum. Lalu yang selanjutnya ada hasil EKG. Hasil EKG biasanya pada pasien cedera kepala itu hasilnya sinus ritem. Lalu ada program terapinya, terapi obatnya di sini ada terapi obat ketorolak 30 mg 2 kali 1, ranitidin 50 mg 2 kali 1, ketorolin 250 mg 2 kali 1, ceftriaxone 1000 mg 2 kali 1, cairan RL 500 ml 20 TPM dan ATS 1 mili atau 1500 IU 1 kali 1 mili. Langsung yang selanjutnya ada analisa data. Di sini saya mengambil masalah keperawatan nyeri akut. Data subjeknya pasien mengeluh nyeri. Di sini saya menggunakan PQRST. S-nya pasien mengeluh nyeri kepala, Q-nya nyeri yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk, nyeri dirasakan bertambah ketika bangun dari tempat tidur dan dirasakan berkurang setelah diberikan obat. R-nya nyeri dirasakan menyebar ke seluruh kepala hingga menjadi berat. S-nya skala nyeri 7, T-nya nyeri dirasakan terus-menerus. Lalu DO-nya, data objektifnya, pasien tampak meringis, terdapat luka robekan pada dahi, tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 130 per 90 mmHg dan nadi 105 kali per menit. Lalu masalah yang kedua, saya ambil gangguan mobilitas fisik. Data subjeknya, pasien mengatakan mengeluh sulit menggerakkan bagian ekstremitas bawah sebelah kiri, dan DO-nya, pasien tampak aktivitas dibantu dengan keluarga. Lalu masalah yang ketiga, kerusakan integritas kulit. DS-nya, data subjeknya pasien mengatakan nyeri pada luka dahi sebelah kiri. Data subjeknya, pasien tampak kulit mengalami perdarahan, terdapat luka jahit pada dahi. Masalah keperawatan yang keempat, resiko infeksi. Resiko infeksi ini di SDO-nya tidak ada, jadi saya mengambil di SDKI itu adanya faktor resiko. Jadi saya ngambil faktor resiko, di situ ada poin efek prosedur invasif dan kerusakan integritas kulit. Lalu masalah keperawatan yang kelima, ada resiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif. Sama saja dengan resiko infeksi, di SDKI juga tidak ada di SDO-nya, jadi saya mengambil faktor resiko cedera kepala. Lalu diagnosa keperawatannya saya mengambil 5. Yang pertama ada nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, resiko infeksi, kerusakan integritas kulit, dan yang terakhir resiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif. Lalu ada intervensi. Intervensinya di sini tujuannya pada nyeri akut. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 8 jam, diharapkan nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, ketegangan otot menurun, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik. Intervensinya di sini saya mengambil pemberian analgetik karena skala nyerinya sudah 7. Pemberian analgetik, poin yang pertama, identifikasi karakteristik nyeri, misalnya kayak pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, durasi. Poin yang selanjutnya, monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik. Diskusikan jenis analgesik yang disukai untuk mencapai analgesi optimal jika perlu. Lalu, dokumentasikan respon analgesik dan efek yang tidak diinginkan. Jelaskan efek terapi dan efek samping obat. Yang terakhir, kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik sesuai indikasi. Masalah yang kedua, gangguan mobilitas fisik. Dengan kriteria hasil, nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku sendi menurun, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisik menurun. Di sini saya ambil intervensinya, dukungan mobilisasi. Poin yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, ajarkan mobilisasi sederhana yang dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, terus pindah dari tempat tidur ke kursi. Dan masalah yang ketiga, resiko infeksi. Dengan kriteria hasil, kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan meningkat, bengkak menurun, kultur darah membaik, kultur area luka membaik. Di sini intervensinya saya mengambil pencegahan infeksi dengan poin monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, pertahankan teknik aseptik pada pasien dengan pasien beresiko tinggi, dan jelaskan tanda dan gejala infeksi. Lalu masalah keperawatan yang keempat, kerusakan integritas kulit. Di sini dengan kriteria hasil, elastis meningkat, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, nyeri menurun, perdarahan menurun, kemerahan menurun, sensasi membaik, tekstur membaik. Dengan intervensi perawatan integritas kulit,
Lalu poinnya, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misalnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembapan, suhu lingkungan ekstrim, penurunan mobilitas. Lalu, ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring, hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering, anjurkan menggunakan pelembab, contohnya kayak lotion, anjurkan minum air yang cukup. Selanjutnya ada resiko infeksi. Maaf, masalah keperawatan yang terakhir, resiko perfusi jaringan serebral. Dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, tekanan intrakranial menurun, sakit kepala menurun, gelisah menurun, kecemasan menurun, nilai rata-rata tekanan darah membaik, nilai darah sistol membaik. Di sini saya dengan kriteria hasil, identifikasi penyebab peningkatan tik, misalnya lesi menempati ruang, gangguan metabolisme, edema serebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi aliran cairan cerebrospinal, hipertensi intrakranial idiopatik, lalu monitor tekanan darah, monitor tekanan perfusi serebral, pertahankan posisi kepala dan leher netral, lalu atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien, dan yang terakhir informasikan hasil pemantauan jika perlu. Cukup sekian trauma kepala yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.